Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Bawindasari dan teman saya Duwila Sakusuma. PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia atau biasanya yang disebut MTKI adalah perusahaan yang memiliki layanan penyimpanan kontainer kosong, pembersihan, pencucian, perawatan, dan perbaikan serta kontainer repair. Visi dan misi MTKI adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik serta menjadi yang terbaik di bidangnya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Samudra Indonesia Group. MTKI resmi berdiri sebagai badan usaha yang otonom pada tanggal 10 Desember 1991. Hingga saat ini, MTKI memiliki 6 cabang yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Belawan, Padang, dan Makassar. Kegiatan di kantor pusat MTKI hanya bersifat cost sentral karena tidak melakukan aktivitas produksi jasa, melainkan hanya menjalankan fungsi manajerial, menyiapkan pengembangan, dan memonitor kegiatan depo seluruh cabang MTKI, baik dari sisi SDM, laporan keuangan, perbajakan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Duwila Sakusuma dan teman saya Aldi Bawindasari. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin menanyakan tentang audit kondisi lingkungan kerja di PT Tatanan Masaji Kontainer Indonesia. Nah, sebelumnya kami memohon minta waktu Bapak sebentar untuk menjawab dari kuesioner pertanyaan ini. Perkenalkan diri Bapak dulu, boleh? Saya Didi Kurniawan. Di sini saya sebagai personalianya di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Belawan. Langsung di kuesionernya ya Pak. Boleh? Apakah audit lingkungan kerja meningkatkan efektivitas terhadap karyawan? Bagi saya sih bisa jadi meningkatkan. Kenapa? Karena dari audit lingkungan ada masukan yang bisa didapat terkait dengan lingkungan kerja, mungkin di dalam kantor ataupun di luar kantor. Dengan adanya audit, ada yang ketidaksesuaian mungkin bisa dijadikan bahan perbaikan untuk menjadi kesesuaian. Lanjut yang pertanyaan kedua Pak, bagaimana sistem manajemen lingkungan di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia? Apakah sudah baik atau ada yang mau diperbaiki lagi? Untuk saat ini kondisinya baik, gitu. Karena kan di dalam kantor kita ini kita tanpa jendela yang atau ventilasi yang tapi kita meletakkan untuk ada yang udara seperti yang mungkin tadi orang Dwi dan di Balian di situ, itu untuk mengantisipasi mungkin kayak bakteri atau apa di dalamnya. Selanjutnya, apakah perusahaan telah menetapkan dan mendokumentasikan lingkup sistem manajemen lingkungan kerja? Mendokumentasi seperti apa nih? Dokumentasi seperti apa ya? Kayak misalnya gini Pak, udah ditetapkan gitu untuk lingkungan kerjanya yang harusnya seperti ini, udah tertata dengan tertulis atau apa Pak? Kalau ditetapkan sih iya gitu loh. Contohnya kayak position room ya, Iya. kayak posisi ruangan dari mulai depan kantor itu ada resepsionis untuk menerima tamu dan segala macamnya. Kemudian masuk ke dalam kantor yang di bawah kita ada dua tingkat. Yang di depan itu begitu masuk pintu masuk yang di ruangan bawah itu adalah customer service sebagai front office-nya kita. Kemudian di belakang mereka itu tepat di depan ruangan ini itu ada beberapa orang yaitu account officer yang sebagai mereka itu menghandle untuk prinsipal yang ada di sini. Nah, kemudian ada beberapa ruangan ini adalah ruangan supervisor gitu. Kemudian di lantai 2 juga itu ditetapkan itu sebagai orang keuangan, karena kan orang keuangan itu supaya tidak dengan mudahnya orang berbaur dengan ini karena banyak dokumen-dokumen terkait keuangan. Itu sih sudah ditata. Apakah perusahaan mengidentifikasi prioritas dan menentukan tujuan dan sasaran lingkungan yang memadai? Iya. Tujuannya itu mengidentifikasi. Nah, kita identifikasi dulu tadi seperti saya jelaskan. Kenapa resepsionis di sini, di sini. Kan tadi kan ada pertanyaan sebelumnya. Iya. Itu
itulah penataannya tadi. Jadi kita identifikasi seperti apa, kemudian efek dari ruangannya seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa gitu kan. Kemudian possession employee-nya seperti apa gitu kan, employee possession-nya, resepsionisnya di mana nih, kemudian customer service-nya jadi di itu sebelum meletakkan ini kita sebelum mendesain kantor ini kita mengidentifikasi dulu nih, ini posisinya mau di mana ini gitu. Customer service mau letak di mana, account officer di mana, para supervisor di mana, personalnya di mana mau diletak. Iya, jadi bisa kayak customer nih, kalau seandainya orang keuangan di bawah, customer service di atas kan nggak cocok nih, nggak cocok bener kan? Artinya keuangan di langkah-langkah yang nggak perlu orang masuk ke dalam itu gitu. Jadi kita mengidentifikasi itu resiko-resiko yang mungkin akan timbul gitu. Jadi tujuannya apa tadi? Supaya menghindarin hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu tujuan kita, supaya mudah customer. Oh, customer service di sini, account officer di sini, keuangannya di sini. Terus kalau kami mau ngadu kemana, itu sudah kita ini. Layoutnya sudah dikasih dengan tujuan sih gitu. Saya tanya boleh? Gitu. Nah, audit lingkungan. Tadi kan Dwi sama Diba kan di sini mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait audit lingkungan. Nah, Dwi sama Diba kan magangnya pernah di sini nih. Nah, terkait lingkungan ada nggak masukan? Kemudian ada nggak yang ketidaksesuaian terkait ini gitu loh? Artinya kan ketika audit berarti kan ada yang mungkin ada hal yang ditemukan dan ada yang tidak gitu ya. Artinya yang namanya juga audit kan, namanya memeriksa gitu kan. Memeriksa mungkin 40 hari di sini kemarin ada nggak yang tidak sesuai? Oh Pak, ini kayaknya lingkungan kerjanya seperti ini, ada nggak masukannya gitu kan? Masukan dari kami sih selama magang di sini kan selama 40 hari nggak ada yang namanya kayak masalah yang terlalu kami yang harus kami bilang kayak kami cuma di customer service kata, cuman kenyamanan di customer service kurang kalau kami rasa gitu. Kurangnya karena tidak senyaman di ruangan ini yang di belakang. Kalau di customer service tadi itu kayak terlalu penerangannya kan kurang, dan Sama pendinginannya kan kurang juga kalau yang di depan, jadi kan agak nggak nyaman juga sebenarnya kemarin gitu. Tapi ya gimana kan, karena kami magang juga, jadi kan kami ya udah ikut dulu. Itu kan nanti bisa kami sampaikan sama bapak. Itu tadi sih audit itu kan ada temuan situ nih. Ruangannya kurang nyaman Pak, karena panas, penerangannya. Apakah penerangannya karena lampunya kurang atau memang lampunya sudah mulai kabur? Berarti kan itu nanti kita yang harus kita cek lagi tuh, apa sih penyebabnya nggak terang gitu. Kayak ini misalnya nggak terang, kalau dia udah melet kan lampunya sudah nggak terang, jadi redup gitu. Itu nanti mungkin terima kasih masukannya buat kita dari magang di sini, kasih masukannya itu nanti kita coba cek, kita info sama bagian terkait. Itu aja sih Pak masukan dari kami. Oh iya siap, oke terima kasih juga masukannya. Mungkin ini aja yang kami bertanya kepada Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.